Saya Ayustaning Warno dan ini adalah peraturan mengenai label pangan bagian pertama. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Pelabelan di sini setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam atau di kemasan pangan. Sekurang-kurangnya harus berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Pada aturan tersebut dilarang dicantumkan bahwa pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat. Juga dilarang mencantumkan pada label tentang nama, logo, atau identitas lembaga yang melakukan analisis tentang produk pangan tersebut. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, maka wajib bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Keterangan pada label ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin. Penggunaan bahasa angka dan huruf selain bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya atau dalam rangka perdagangan pangan ke luar negeri. Keterangan tentang bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan dicantumkan pada label sebagai bahan pangan secara berurutan, dimulai dari bagian yang terbanyak kecuali vitamin, mineral, dan zat petambah gizi lainnya. Nama yang digunakan bagi bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi sebagaimana dimaksud adalah nama yang lazim digunakan. Pencantuman pernyataan bahwa label pangan telah ditambah, diperkaya, atau difortifikasi dengan vitamin, mineral, atau zat penambah gizi lainnya itu tidak dilarang, sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan tersebut dan tidak menyesatkan. Untuk pangan yang mengandung bahan tambahan makanan, pada label wajib dicantumkan golongan bahan tambahan pangan tersebut. Dalam bahan-bahan tambahan yang digunakan memiliki nama bahan tambahan pangan atau kode internasional, pada label dapat dicantumkan nama bahan tambahan dan kode internasional yang dimaksud, kecuali bahan tambahan pangan berupa pewarna. Dalam hal bahan tambahan pangan berupa pewarna, selain pencantuman golongan dan nama bahan tambahan pangan tersebut, pada label wajib dicantumkan indeks pewarna yang bersangkutan. Berat bersih atau isi bersih harus dicantumkan dalam satuan metrik dengan ukuran isi untuk makanan cair, ukuran berat untuk makanan padat, dengan ukuran isi atau berat untuk makanan semi padat atau kental. Pangan yang menggunakan medium cair harus disertai pula penjelasan mengenai berat bersih setelah dikurangi medium cair. Untuk itu, setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali pangan yang diedarkan. Juga menukar tanggal bulan, tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan. Yang berikutnya adalah kandungan gizi. Pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pada label wajib dilakukan bagi pangan, disertai pernyataan bahwa pangan mengandung vitamin, mineral,
dan atau zat gizi lainnya yang ditambahkan atau dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang mutu dan gizi pangan. Juga apabila wajib ditambahkan vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya. Keterangan tentang kandungan zat gizi pangan dicantumkan dengan urutan. Yang pertama, jumlah keseluruhan energi dengan perincian berdasarkan jumlah energi yang berasal dari lemak, protein, dan juga karbohidrat. Berikutnya, jumlah keseluruhan lemak, lemak jenuh, kolesterol, jumlah keseluruhan karbohidrat, serat, gula, protein, vitamin, dan mineral. Jika pelabelan kandungan gizi digunakan pada suatu pangan, maka pada label untuk pangan tersebut wajib membuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ukuran takaran saji, kemudian jumlah sajian per kemasan, kandungan energi per takaran saji, kandungan protein per sajian, kandungan karbohidrat per sajian, kandungan lemak per sajian, persentase dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Pencantuman pernyataan pada label bahwa pangan merupakan sumber suatu zat gizi tidak dilarang sepanjang jumlah zat gizi dalam pangan tersebut sekurang-kurangnya 10% lebih banyak dari jumlah kecukupan zat gizi sehari yang dianjurkan dalam satu takaran saji bagi pangan tersebut. Pencantuman pernyataan pada label bahwa pangan mengandung suatu zat gizi lebih unggul daripada produk yang lain itu dilarang. Yang berikutnya khusus terkait iradiasi pangan. Pada label untuk pangan yang mengalami perlakuan iradiasi wajib dicantumkan tulisan pangan iradiasi, tujuan iradiasi, dan apabila tidak boleh diradiasi ulang wajib dicantumkan tulisan tidak boleh diiradiasi ulang. Pada kasus lain yaitu pangan hasil rekayasa genetika wajib dicantumkan tulisan pangan rekayasa genetika. Makanan untuk kalangan tertentu yaitu keterangan pada label tentang pangan olahan yang diperuntukkan bagi bayi, anak berumur di bawah 5 tahun, ibu yang sedang hamil atau menyusui, orang yang menjalani diet khusus, orang lanjut usia, orang yang berpenyakit tertentu wajib membuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain yang perlu diketahui, termasuk mengenai dampak pangan tersebut terhadap kesehatan manusia. Kemudian iklan pangan yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan. Pernyataan dalam bentuk apapun tentang manfaat pangan bagi kesehatan harus yang dicantumkan pada iklan dalam media massa harus disertai dengan keterangan yang mendukung pernyataan pada iklan yang bersangkutan secara jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Iklan dalam media massa yang menyatakan bahwa pangan tersebut adalah pangan yang diperuntukkan bagi orang yang menjalani diet khusus wajib mencantumkan unsur-unsur dari pangan yang mendukung pernyataan tersebut. Iklan tersebut wajib pula memuat keterangan tentang kandungan zat gizi pangan serta dampak yang mungkin terjadi apabila pangan tersebut dikonsumsi oleh orang lain yang tidak menjalankan diet khusus yang dimaksud. Iklan dilarang memuat keterangan atau pernyataan bahwa pangan tersebut adalah sumber energi yang unggul dan segera memberikan kekuatan. Iklan tentang pangan yang dibuat tanpa menggunakan atau hanya sebagian menggunakan bahan baku alamiah dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan alamiah. Iklan tentang pangan yang dibuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi dilarang membuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang dibuat dari bahan yang segar. Iklan yang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang telah
diperkaya dengan vitamin, mineral, atau zat penambah gizi lainnya, tidak dilarang sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan tersebut. Pangan yang dibuat berasal dari bahan alamiah tertentu hanya dapat diiklankan sebagai berasal dari bahan baku alamiah tersebut apabila pangan tersebut mengandung bahan alamiah yang bersangkutan tidak kurang dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam SNI. Pada bagian kedua, kita akan membahas keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun nomor 386 tahun 94 tentang pedoman periklanan obat bebas, obat tradisional, dan sebagainya, khususnya untuk lampiran keempat pedoman periklanan makanan minuman. Iklan makanan harus menyatakan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Iklan makanan yang dibuat dengan bahan alami tertentu hanya boleh diiklankan sebagai bahan yang berasal dari bahan alami tersebut. Apabila makanan itu mengandung bahan alami yang bersangkutan tidak kurang dari kadar makanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai contoh, untuk sari apel atau apple juice adalah produk cair yang keruh atau jernih yang diperoleh dari buah apel yang memiliki padatan tidak kurang dari 10%. Iklan makanan yang menyerupai atau dimasukkan sebagai pengganti jenis makanan tertentu harus menyebutkan nama bahan yang digunakan. Sebagai contoh, susu kedelai. Boleh mencantumkan pernyataan diperkaya atau kaya sumber vitamin atau mineral bila pada sejumlah makanan yang dikonsumsi dalam suatu hari paling sedikit setengah dari jumlah yang dianjurkan. Dapat disebut berkalori apabila di makanan tersebut dapat memberikan minimum 300 kilokalori per hari. Tetapi tidak boleh dimuat dengan ilustrasi peragaan ataupun kata-kata yang berlebihan sehingga dapat menyesatkan. Sedangkan kalimat, kata-kata, nama, lambang, logo, gambar, referensi, nasihat, peringatan, atau pernyataan untuk iklanan tidak boleh menyesatkan, mengacaukan, atau menimbulkan penafsiran yang salah mengenai asal dan sifat, isi dan komponen, mutu dan juga kegunaannya. Apabila menggunakan segar, maka hanya boleh digunakan untuk makanan yang proses berasal dari satu ingredien dan menggambarkan makanan yang belum mengalami penurunan mutu secara keseluruhan. Alami tidak boleh digunakan untuk bahan mentah, produk yang tidak dicampur dan tidak diproses. Sedangkan murni hanya boleh digunakan bila produk tidak ditambah apa-apa. Sedangkan dibuat dari hanya boleh digunakan untuk produk yang bersangkutan seluruhnya terdiri dari satu bahan. Makanan tidak boleh menjurus ke pendapat bahwa makanan yang bersangkutan berkhasiat sebagai obat. Makanan yang dibuat sebagian atau tanpa bahan pokok alami tidak boleh diiklankan seolah-olah makanan yang bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan alami. Iklan makanan tidak boleh dengan sengaja menyatakan seolah-olah makanan yang berlabel gizi memiliki kelebihan dari makanan yang tidak berlabel gizi. Iklan makanan tidak boleh memuat pernyataan nilai khusus pada makanan tersebut apabila nilai tersebut tidak berasal seluruhnya dari makanan tersebut, tetapi bagian diberikan oleh makanan yang lain yang dapat dikonsumsi bersama-sama. Seperti nilai kalori pada makanan serealia untuk sarapan yang biasanya dimakan dengan susu dan gula.
Tidak boleh pula menyatakan bahwa makanan seolah-olah merupakan sumber protein, kecuali 20% kandungan kalorinya berdasarkan protein dan atau kecuali jumlah yang wajar dikonsumsi per hari mengandung tidak kurang dari 10 gram protein. Yang berikutnya hasil olahan susu. Iklan susu kental manis, susu skim, dan filled milk tidak boleh diiklankan untuk bayi sampai dengan 12 bulan. Sedangkan khusus iklan susu kental manis, susu skim, dan filled milk harus mencantumkan spot peringatan yang berfungsi perhatian tidak cocok untuk bayi, dan bila menggunakan spot radio harus dibacakan dengan jelas. Iklan susu krim penuh harus mencantumkan peringatan tidak cocok untuk bayi berumur di bawah 6 bulan. Sedangkan pengganti air susu ibu atau PASI atau susu bayi atau infant formula dilarang dipromosikan dan diiklankan dalam bentuk apapun kecuali dalam jurnal kesehatan. Yang berikutnya tentang minuman beralkohol. Tidak boleh mempengaruhi atau merangsang orang untuk mulai minum minuman keras. Tidak boleh menggambarkan penggunaan minuman keras dalam keagamaan yang memerlukan konsentrasi. Iklan minuman keras tidak boleh ditujukan terhadap anak di bawah 16 tahun atau wanita hamil atau menampilkan mereka dalam iklan. Minuman ini termasuk golongan C dengan kadar alkohol 20 hingga 55% itu dilarang diiklankan. Yang berikutnya vitamin. Iklan vitamin harus dalam konteks sebagai suplemen makanan pada kebutuhan tubuh tertentu, misalkan keadaan sesudah sakit, operasi, masa kehamilan, atau menyusui, dan juga usia lanjut. Tidak boleh juga memberikan kesan bahwa vitamin dapat menggantikan makanan atau vitamin mutlak dibutuhkan sehari-hari dalam keadaan di mana gizi makanan sudah cukup. Tidak boleh memberi kesan bahwa pemeliharaan kesehatan, panjang umur, awet muda, kecantikan dapat tercapai hanya dengan menggunakan vitamin. Tidak boleh pula memberikan informasi secara langsung atau tidak langsung bahwa penggunaan vitamin dapat menimbulkan energi, kebugaran, peningkatan nafsu makan, dan pertumbuhan, mengatasi stres, ataupun peningkatan kemampuan seks. Boleh mencantumkan adanya vitamin dan mineral apabila pada sejumlah makanan yang dikonsumsi suatu hari terhadap vitamin mineral tidak kurang dari 1/6 dari AKG. Boleh mencantumkan mengandung lebih dari satu atau mineral apabila setiap vitamin atau mineral tersebut terdapat dalam proporsi yang sesuai. Yang berikutnya adalah makanan pelengkap atau food supplement dan mineral. Hanya boleh untuk pencegahan dan mengatasi kekurangan makanan pelengkap dan mineral, misalkan sesudah operasi, sakit, wanita hamil, menyusui, serta usia lanjut. Sedangkan makanan diet itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama, rendah natrium. Dapat diiklankan apabila kadar natrium tidak lebih dari setengah kandungan natrium yang ada pada produk sejenis, dan juga tidak lebih dari 120 mg per 100 gram produk akhir. Mencantumkan natrium yang sangat rendah dapat diiklankan apabila kadar natrium tidak lebih dari 40 mg per 100 gram produk akhir. Apabila kurang kalori itu apabila mengandung tidak lebih dari setengah jumlah kalori produk sejenis. Sedangkan rendah kalori
itu apabila mengandung tidak lebih dari 15 kalori pada setiap porsi dan tidak lebih dari 30 kalori pada jumlah yang wajar dimakan setiap hari. Untuk kurang laktosa dapat diiklankan apabila diperoleh dengan cara mengurangi jumlah laktosa dengan membatasi penggunaan bahan-bahan yang mengandung laktosa. Sedangkan rendah laktosa itu apabila tidak lebih dari 1/20 bagian dari produk normal. Yang berikutnya adalah bebas gluten apabila diperoleh dari serealia yang dihilangkan glutennya. Dilarang mencantumkan bahwa suatu makanan dapat menyehatkan dan dapat memulihkan kesehatan. Dengan mencantumkan pernyataan dapat membantu melangsingkan bila nilai kalorinya 1/4 lebih rendah dibandingkan dengan makanan sejenis. Tidak boleh dinyatakan khusus untuk penderita diabetes kecuali tidak mengandung karbohidrat. Beras karbohidrat dalam komposisinya sangat kurang dibandingkan dengan makanan sejenisnya untuk penderita diabetes. Makanan khusus untuk penderita diabetes tidak boleh dinyatakan tidak mengandung gula bila makanan tersebut mengandung karbohidrat. Sedangkan kata halal tidak boleh diiklankan untuk kasus ini. Ada berbagai macam aturan-aturan yang sudah dimiliki oleh Indonesia, termasuk tata cara sertifikasi cara produksi pangan olahan yang baik, pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, tentang pangan olahan, dan juga jaminan produk halal. Begitu pula dengan penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia dalam makanan. Kita juga dapat mengacu pada aturan yang ada di dunia, termasuk General Standard for Labeling of Prepacked Food yang diterbitkan oleh Codex Standard tahun 85 yang direvisi hingga di sini yang saya sampaikan adalah revisi tahun 91. Jadi untuk produk-produk yang dapat menyebabkan alergi itu harus disebutkan, termasuk serealia yang mengandung gluten, krustasia dan produknya, telur dan produknya, ikan dan produknya, kacang dan produknya, susu dan produknya, kacang pohon dan produknya, sulfit yang lebih dari 10 mg per kilogram. Kemudian juga panduan untuk klaim kesehatan dan juga gizi. Sini sangat bervariasi, hampir mirip dengan yang sudah kita bahas di depan, termasuk di dalamnya energi yang rendah itu harus tidak lebih dari 40 kilokalori per 100 gram padatan, sedangkan yang cairan itu 20 kilokalori, sedangkan yang bebas itu mencapai 4 kilokalori. Kemudian untuk lemak jenuh itu yang rendah itu bisa mencapai 1,5 per 100 gram padatan, sedangkan untuk cairan itu setengahnya dan juga 10% dari energi. Itu pula dengan kolesterol, itu ada yang 0,01 gram per 100 gram untuk padatan, sedangkan yang untuk cairan itu setengahnya. Juga apabila klaimnya adalah bebas, maka batasannya di sini 0,005 gram per 100 gram padatan, dan juga untuk berbagai macam aturan lainnya. Ini contoh untuk gula dan juga garam, sodium.
juga untuk protein, vitamin dan mineral. Kemudian juga ada panduannya lainnya, yaitu label zat gizi yang tertuang dari CAC GL2 tahun 85. Di sini untuk zat gizinya termasuk protein, vitamin hingga mineral, itu satuannya dari gram hingga mikrogram, miligram, dan memiliki NRV atau Nutrient Reference Value, yaitu jumlah zat gizi yang dibutuhkan untuk kegiatan yang cukup dan juga mencegah terjadinya kekurangan yang menyebabkan penyakit seperti ER, RGI, dan juga AI, atau untuk pencegahan penyakit kronis termasuk dalamnya AMDR dan juga SDT. Terima kasih. Pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah, silahkan komen juga, jangan lupa like dan subscribe.